Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama kakak Muhammad Fahmi Ramadhani, bisa dipanggil Fahmi, dari mahasiswa program studi bimbingan agama Muslim Universitas Al-Azhar Banjarmasin. Mungkin sebelum kita masuk kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Belum tahu. Hari ini kakak ingin melakukan bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Yang tahu? Iya, betul, berkelompok. Iya, menjelaskan bimbingan kelompok. Nah, ini kakak jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok ini bimbingan yang diberikan kepada siswa secara berkelompok yang jelas. Nah, layanan bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri kalian semuanya. Bimbingan kelompok ini dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan pribadi. Teknik yang kakak gunakan teknik modeling. Teknik modeling ini adalah teknik yang beranggapan bahwa perubahan tingkah laku manusia tidak semata-mata dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh pribadi kalian masing-masing. Nah, dalam teori modeling ini diistilahkan juga yaitu penokohan, yaitu menunjukkan terjadinya proses belajar yang melalui pengamatan terhadap orang lain, dan perubahan terjadi melalui peniruan. Peniruan ini menunjukkan bahwa perilaku orang lain yang diamati, yang ditiru, lebih merupakan peniruan terhadap apa yang dilihat dan diamati. Nah, mungkin sebelum kakak memaparkan materi, mungkin kita bermain sedikit untuk melatih fokus kalian semua. Siap nggak? Gamesnya simpel aja. Lakukan apa yang kakak katakan dan jangan lakukan apa yang kakak lakukan. Betul nggak? Lakukan apa yang kakak katakan, jangan lakukan apa yang kakak lakukan. Nah, saya aku berikan. Nih, kasih contoh. Cekidin. Nah, ya gitu. Nah, tapi kakaknya umpan tangan itu jangan umpat ya. Iya. Paham lah? Paham. Siap. Pegang hidung. Apa sih? Nah, kurang fokus. Belum sarapan? Sudah. Oh, sudah. Sudah mulai kan? Sudah. Mas kan belum fokus. Kurang minum kan. Kita coba lagi ya. Pegangkan telinga. Kurang cepat. Lambat responnya. Kita coba lagi ya. Pegangkan dagu. Dagu sini loh. Ini dagu loh. Aduh, iya katanya nih yang benar. Mana nih yang tiga nih belum fokus. Kita coba lagi ya. Pegangkan jari. Jari. Aduh, mana jari? Jari. Kenapa tadi ada gini aja? Jadi pegang jarinya, malah nunjukkan. Nah, mungkin itu aja guys. Melatih fokus sedikit, langsung aja akan masuk ke pemaparan materi. Mungkin sebelumnya kegiatan ini kurang lebih 20 menit. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kakak ada memakai asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Pertama kakak ingin melihatkan sebuah video dulu. Kita jelaskan lagi sedikit mungkin
mungkin pemaparan pada hari ini kakak ingin memaparkan materi tentang disiplin belajar. Jadi kalian lihat dulu videonya. Dalam mana? Silakan. Selesai. Putar lagi ya. Nah, dari video tadi atau film pendek tadi yang kalian disambung waktu. Jadi itu apa permasalahannya yang dilihat? Disiplin sama apa tadi? Disiplin. Apa perbedaannya? Lebih baik yang mana diikutin? Kira-kira disiplin. Ada yang bisa menyimpulkan dari film yang tadi? Disiplin tidak di mana? Tidak disiplin baik. Bisa? Apa nggak semua itu? Salah satu wakil pak bisa nambahkan pak? Iya. Apa kira-kira? Kalau disiplin itu tidak tergesa-gesa melakukan kegiatan. Kalau tidak disiplin tergesa-gesa udah rapi. Dia ingat apa? Iya betul. Kesal. Yang lain ada yang nambahkan? Tidak ada. Tidak. Coba tahu ada pemikiran lain? Sama mungkin. Masa pemikir ya? Oke. Tadi apa? Jadi tidak tepat waktu, tergesa-gesa, nggak sempat sarapan jadinya dia, jadi bisa kurang fokus kayak kalian tadi. Nah, mungkin langsung saja akan menjelaskan materi yang ingin kakak sampaikan pada hari ini, yaitu disiplin belajar.
disiplin belajar. Menurut Sujitno Irmin dan Abdul Rohim menyatakan bahwa kedisiplinan itu adalah sikap dan perilaku yang memenuhi unsur ketaatan dan kepatuhan. Disiplin secara lengkap adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoris untuk meningkatkan taraf hidup sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar itu ialah kondisi dan posisi atau kecenderungan suatu sikap mental untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan sekaligus mengendalikan diri, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar sekalipun, yang mengangkat dan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Selanjutnya ada tujuan disiplin belajar. Yang pertama ada menjadi pandai. Seorang yang rajin belajar dan disiplin dalam belajar tentu akan menjadi lebih pandai. Nah, orang yang rajin belajar saja bisa menjadi pandai, apalagi orang yang disiplin belajar. Artinya mereka memiliki waktu khusus untuk mereka belajar. Misal nih, kalian belajar di malam hari atau di waktu subuh. Karena setiap individu biasanya beda-beda. Ada yang enak belajarnya pada malam hari, ada yang pada subuh. Yang kedua ada siap dalam segala hal. Nah, bagi anak sekolahan tentu menjadi lebih siap dalam berbagai hal. Misalnya ketika ada misalnya ada kuis dadakan atau tiba-tiba ada ujian dan lain sebagainya. Orang yang disiplin belajar akan lebih siap akan segala kemungkinan tersebut. Ketiga ada percaya diri. Orang yang rajin dan disiplin dalam belajar tentu akan lebih percaya diri karena mereka telah belajar pada waktu sebelumnya. Nah, sehingga apapun yang akan dipelajari dan diterangkan oleh guru, mereka akan lebih percaya diri dan lebih percaya diri dalam menghadapi mata pelajaran yang akan diberikan oleh guru tersebut. Nah, tidak hanya itu, seorang yang percaya diri dan disiplin belajar tentu akan percaya diri pula dalam mengerjakan ulangan. Hal ini tentu bagus dong, bisa memungkinkan kalian untuk tidak mencontek karena kalian sudah percaya diri. Selanjutnya ada menguasai materi. Orang yang disiplin belajar tentu akan menguasai materi yang telah dipelajarinya, sehingga ketika guru menerangkan berbagai materi akan mereka pahami atau kalian paham. Dan ketika ulangan atau kuis tadi, kalian tidak gelagapan atau tidak tergesa-gesa, terburu-buru, karena kalian sudah menguasai materinya. Selanjutnya kalian akan disenangi guru. Nah, guru tentu memiliki siswa kebanggaan. Apabila ingin menjadi kebanggaan guru, dapat diperoleh salah satunya dengan disiplin belajar. Karena orang yang disiplin dalam belajar akan mudah menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Tentu apabila siswa yang diajar mudah untuk diajak belajar dan mudah memahami materi, guru akan senang dan bangga terhadap murid tersebut. Nah, sebagai seorang pelajar, kita semua mempunyai tugas utama, yaitu belajar, ya betul. Proses belajar yang baik diharapkan akan dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Oleh karena itu kita perlu memikirkan kebiasaan dan cara belajar yang baik agar dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum melakukan kegiatan belajar, biasanya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain, diri sendiri. Dalam diri sendiri ini kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Hal ini sangat membantu dalam rangka menumbuhkan semangat belajar atau motivasi yang akan membuat kita dapat menikmati belajar dan tidak cepat bosan. Nah, dalam diri sendiri juga menumbuhkan rasa senang terhadap guru. Hal ini penting sekali karena apabila kita tidak senang terhadap guru, maka secara tidak langsung
kita tidak akan dapat menerima pelajaran dengan baik, dan tentunya kita tidak akan dapat berkonsentrasi dengan baik. Lalu ada badan harus sehat dengan makan dan olahraga teratur. Badan yang sehat akan sangat membantu dalam proses belajar, karena kita dapat belajar tanpa gangguan, misalnya ada pusing, mual, atau gangguan kesehatan yang lain. Seperti kata pepatah, di dalam badan yang sehat terkandung jiwa yang kuat. Dengan demikian kita akan dapat belajar dengan baik. Lalu ada menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Menumbuhkan optimisme sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Sedangkan pesimisme atau tidak percaya diri akan cenderung melemahkan semangat. Nah, lalu ada tempat belajar. Sediakan tempat yang teratur. Dalam artian teratur dan dipersiapkan untuk belajar dan tidak bercampur dengan kegiatan yang lain. Tempat diatur dengan baik sehingga menjadi dan kita mudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hindari tempat yang berangin. Nah, tempat yang terlalu banyak angin bisa menimbulkan rasa kantuk dan tentunya juga kurang baik bagi kesehatan. Lalu harus ada penerangan yang baik. Penerangan yang baik penting sekali untuk kesehatan mata. Penerangan yang kurang akan mengganggu penglihatan dan mata cepat lelah. Sebaiknya menggunakan lampu neon dengan jarak yang cukup dengan meja belajar kita. Lalu usahakan tempat yang tenang dari keramaian anak-anak. Ketenangan akan memudahkan kita berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. Tentunya juga akan lebih baik apabila jauh dari kegiatan anak-anak agar kita tidak terganggu dengan suara berisik atau bisingnya. Nah, seperti ini tadi, ada suara berisik, hindari. Lalu mengatur tempat dengan rapi. Tempat yang rapi akan membuat kita nyaman dalam belajar, dan kenyamanan itu akan membuat kita betah atau tidak cepat bosan. Nah, suasana yang berantakan dan kotor akan membuat kita malas belajar, apalagi kira-kira. Lalu ada bahan pelajaran. Menentukan bahan yang akan dipelajari. Jadi fokus dengan satu mata pelajaran terlebih dahulu, tidak campur baur. Ini tidak digabung-gabung. Menyelesaikan masalah satu persatu lebih baik dibandingkan dengan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Demikian juga dengan belajar. Satu bidang studi tertentu satu waktu, baru selanjutnya belajar bidang studi yang lain akan lebih baik. Lalu mentaati ketetapan diri sendiri. Kita harus dapat mentaati aturan yang kita buat sendiri. Misalnya kita akan belajar selama 20 menit, tapi berulang-ulang atau dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kita harus mentaati waktu tersebut, tidak diselingi dengan kegiatan yang kurang perlu. Misalnya bermain gadget, ngobrol, nonton televisi, dan sebagainya. Lalu menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pelajaran tersebut. Nah, menyiapkan peralatan yang mungkin dibutuhkan dalam belajar. Misalnya butuh penggaris, pulpen, pensil, penghapus, titik, buku referensi, dan lain-lain. Nah, maksudnya itu agar kegiatan belajar kita tidak terputus karena mencari alat yang dibutuhkan. Nah, dengan itu kalian semua sudah siap dengan adanya alat-alat tadi. Selanjutnya waktu belajar. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal atau kegiatan kita masing-masing. Oleh karena itu, penting sekali membuat program belajar atau jadwal belajar kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar kita kegiatannya tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan lainnya. Sehingga dalam belajar pun kita akan tenang karena memang sudah kita rencanakan waktunya. Selanjutnya ada istirahat. Istirahat yang baik bukan masalah namanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling bagus ialah tidur. Jadi setelah belajar sebaiknya tidak melakukan aktivitas berat yang menyita pikiran, agar apa yang baru saja kita pelajari dapat tersimpan baik dalam ingatan kita. Cara belajar yang baik juga akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Misalnya seperti berikut. Apabila sudah memiliki cara belajar yang sesuai, sebaiknya dilanjutkan. Tiap orang ada kalanya memiliki cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Hal ini dimungkinkan karena
manusia memiliki tipe-tipe yang berbeda. Ada seseorang yang dapat belajar dengan baik dengan cara mendengarkan, ada yang dengan cara melihat, dan ada pula yang harus mempraktekkan. Jadi kita harus mengenali tipe diri kita sendiri sehingga dapat menerapkan cara belajar yang tepat. Nah, bagi yang sulit belajar ada beberapa cara yang dapat dicoba, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada baca keseluruhan dalam satu bab sambil menandai hal yang penting. Nah, menandai bagian yang penting dengan cara menggarisbawahi menggunakan pensil atau pulpen yang berwarna agar kita mudah mencarinya. Yang kedua, membaca sambil menulis pokok-pokok dalam catatannya. Nah, yaitu dengan menyediakan buku khusus ringkasan yang berisi pokok-pokok dari materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, lalu mempelajari pokok-pokoknya saja dengan mempelajari bagian-bagian yang penting, kemudian berusaha memberikan pengembangan dengan bahasa kita sendiri agar kita mudah untuk memahaminya. Jadi kalian bisa menambahkan dengan merangkai kata menurut kalian sendiri. Nah, lalu ada membuka kembali bagian yang lupa. Berusaha mengingat apa yang kita pelajari dari bagian yang penting, dan apabila lupa kita dapat membuka kembali buku yang sebelumnya sudah kita berikan tanda. Lalu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menandai. Simbol yang dimaksud adalah simbol khusus yang mudah kita mengerti. Misal nih, dengan menggunakan spidol warna merah untuk hal yang sangat penting dan sulit. Lalu spidol kuning untuk penjelasannya dan sebagainya. Atau dengan gambar-gambar tertentu yang memudahkan ingatan kita. Selanjutnya, mempraktikkan dan berlatih mengerjakan soal. Bidang studi tertentu memerlukan praktik untuk memperjelas teori. Misalnya, matematika, IPA, olahraga, keterampilan, dan sebagainya. Pelajaran matematika misalnya, apabila kita sering latihan mengerjakan soal, maka akan lebih mudah mengerti atau memahami materinya. Juga untuk pelajaran olahraga, ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dipraktekkan dengan benar agar tidak terjadi cedera. Yang terakhir, menanyakan kepada guru. Keberanian untuk bertanya harus ditumbuhkan pada diri siswa, seperti halnya pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Artinya apabila tidak mau bertanya, padahal kita tidak tahu, maka akan mengalami kesulitan, hambatan. Jadi bertanya bukan berarti bodoh, tetapi untuk menjelaskan masalah. Pastilah bapak atau ibu guru akan senang apabila ada siswa yang berani bertanya pada hal yang belum jelas. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kakak. Selanjutnya, nah mungkin dari materi tadi ada yang ditanyakan, Kak? Sila saya. Jadi tidak ada yang bertanya, kemungkinan kakak yang bertanya lagi sedikit. Siap? Gak usah ini tegang, santai aja. Bisa nggak simpulkan lagi dari materi yang kakak jelaskan tadi tentang disiplin belajar? Apa yang bisa kalian dapatkan dari disiplin belajar yang kakak jelaskan? Ayo. Oke. Siap, kembali dari materi. Yang jawab. Apa? Nyaringin aja nggak apa-apa. Apa tadi? Asal nggak lihat ini benar salahnya. Makanya melihat kebenaran kalian. Soalnya apa? Soalnya, berkaitan dengan disiplin belajar. Apa yang bisa kalian ambil dari pemaparan materi tadi? Disiplin belajar membutuhkan karakter, Ya, apalagi menjelaskan materi, masa materi, apalagi yang menurut kalian?
disenangi guru. Yang guru apalagi menurut kalian apa kira-kira yang ada di pikiran kalian disiplin belajar? Berpikir. Gitu deh. Kurang fokus. Kan tadi kan ada kakak menyebutkan bikin kelompoknya menggunakan teknik modeling. Kira-kira ada model nggak yang kalian jadikan contoh untuk disiplin belajar? Misalnya kalian lihat di YouTube kayak tokoh tuh, siapa kira-kira? Misalnya kakak beri contoh, tahu Jeremy Pauline nggak? Tahu. Nah, misalnya itu. Dari kalian ada lagi nggak? Kira-kira siapa? Kalian ini siapa? Hah? Siapa tokohnya kira-kira? Apa yang bisa kamu ambil? Belajar konsisten. Belajar lebih giat Kayaknya. seperti dia. Apalagi kira-kira? Mengatur waktu belajar. Ngatur waktu belajar gitu. Apalagi? Kerja kerasnya. Iya. Nah, kalau yang ini ada tokohnya kira-kira siapa? Jangan aja dia. Nah, apa yang bisa diambil dari saya? Saya masih banyak kurangnya. Apa kira-kira? Belajar masih Percaya diri, disiplin, apa lagi? Jangan tegang. lomba IPS dan disiplin. Kira-kira apa lagi? Dapat anugerah. Nah, siapa tahu ada temannya yang lain misalnya lebih siapa? Dapat anugerah. Kenapa kalian Dia menang lomba. menang lomba? Kenapa dia bisa menang lomba? Dia rajin belajar. Nah, betul. Nah, disenangi guru. Kira-kira apa lagi yang dilakukannya biar dia bisa dapat prestasi itu? Disiplin. Percaya diri, rajin belajar. Yang jelas juga mengatur waktu. Siapa lagi kira-kira? Model yang bisa dijadikan contoh buat kalian. Mama sendiri. Oke, kenapa milih mamanya? Karena Mamanya mengajarkan hal apa? Mama Ulun disiplin. Iya, terus apa lagi? Jadinya aduh disiplin banget. Berarti dari kamunya lagi harus diperbaiki. Termotivasi. Iya. Ya kurang motivasi. Selain itu apa lagi yang bisa diambil? Rajin belajar makanya dia bisa jadi guru. Nah, apa lagi? Iya. Cukup. Cukup. Ini ada siapa kira-kira? Atau menteri, presiden atau apa? Einstein. Albert Einstein. Kita belum lahir, dia sudah nggak ada. Siapa kira-kira? Atau gurunya? Guru panutan kira-kira siapa? Oh, ibu ini, bapak ini. Siapa? Mungkin dari cara mengajarnya kalian jadikan motivasi agar bisa. Yang mana bahasa Indo? Jihad, kata jihad. Yang kurus tinggi atau yang mana? Yang kecil. Iya. Rifa, Rifa. Ya. Ya kalau Siapa yo? Ayo. Siapa lagi kira-kira? siapa yo. Biar kalian bisa disiplin belajar. Bekerja keras. Nah, mungkin ada lagi? Ada, sudah cukup. Karena berhubung waktu juga sudah habis, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya semuanya. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.